Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian tengah semester mata kuliah analisis estimasi biaya. Kita masuk ke soal pertama. Perusahaan Ameribot memberikan informasi sebagai berikut untuk tahun kalender terakhir. Diketahui, persediaan awal bahan langsung sebesar $50.800, pekerjaan dalam proses $58.500, persediaan akhir bahan langsung $21.500, dan pekerjaan dalam proses $23.500. Selama tahun tersebut, pembelian bahan langsung berjumlah $150.000, biaya tenaga kerja langsung $200.000 dan biaya overhead-nya $324.700. Ada 100.000 unit yang diproduksi. Yang dibutuhkan, 1. Hitung total biaya bahan langsung yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, hitung harga pokok produksi, hitung biaya produksi per unit. Yang ketiga, dari biaya produksi unit yang dihitung dalam persyaratan 2, asumsikan $1,7 sebagai biaya bahan langsung dan $3,24 adalah biaya overhead. Berapa biaya utama per unit dan biaya konversi per unit. Pertama, kita akan mencari total biaya bahan langsung yang digunakan dalam produksi. Untuk biaya bahan langsung dalam 1 tahun, kita memperolehnya dari pertama, persediaan awal bahan langsung dijumlahkan dengan pembelian bahan langsung selama 1 tahun, yaitu $50.800 dijumlahkan dengan $150.000. Maka diperoleh biaya bahan tersedia $200.800. Kemudian, dari total bahan tersedia tadi, kita kurangi dengan biaya persediaan akhir bahan langsung sebesar $21.500. Maka diperoleh biaya pemakaian bahan langsung selama 1 tahun adalah $179.300. Yang kedua, kita akan menghitung harga pokok produksi dan biaya produksi per unit. Untuk mencari harga pokok produksi, ada 3 komponen biaya yang digunakan. Ada biaya pemakaian bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Untuk mencari total biayanya, maka kita akan menjumlahkan ketiga komponen biaya tersebut, di mana untuk biaya pemakaian bahan langsung selama 1 tahun telah diperoleh sebelumnya sebesar $179.300. Kemudian kita jumlahkan dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar $200.000 dan kita jumlahkan dengan biaya overhead-nya sebesar $324.700. Maka diperoleh total biaya produksinya adalah $704.000. Kemudian ada 2 komponen biaya lagi, ada biaya pekerjaan awal dalam proses dan biaya pekerjaan akhir dalam proses. Maka untuk mencari harga pokok produksinya, dari total biaya produksi tadi kita jumlahkan dengan biaya pekerjaan awal dalam proses yaitu $58.500. Kemudian kita kurangi dengan biaya pekerjaan akhir dalam proses sebesar $23.500. Maka diperoleh harga pokok produksinya sebesar $739.000. Kemudian setelah diperoleh harga pokok produksi, maka kita akan mencari harga pokok produksi per unit. Dengan menggunakan rumus, total harga pokok produksi dibagi dengan jumlah unit produksi. Total harga pokok produksinya $739.000 dibagi dengan jumlah unitnya 100.000 unit. Maka harga pokok produksi per unitnya adalah $7,39 per unit. Soal ketiga, dari biaya produksi unit yang dihitung dalam persyaratan 2, asumsikan $1,7 sebagai biaya bahan langsung dan $3,24 adalah biaya overhead. Berapa biaya utama per unit dan biaya konversi per unit? Maka kita akan mencari biaya utama terlebih dahulu, di mana biaya utama tersebut terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dari soal nomor 3, telah diketahui bahwa biaya bahan langsung per unitnya $1,7 dan biaya overhead-nya ada $3,24. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsungnya belum diketahui. Kemudian, sebelumnya kita telah mencari harga pokok produksi per unitnya. Maka kita dapat mencari biaya tenaga kerja langsungnya dari persamaan berikut. Maka diperoleh biaya tenaga kerja langsungnya adalah harga pokok produksi per unit dikurangi dengan harga biaya bahan langsung dikurangi dengan biaya overhead. Maka diperoleh biaya tenaga kerja langsungnya $2,45. Kemudian setelah diperoleh biaya tenaga kerja langsung, maka kita dapat mencari biaya utama.
di mana persamaan dari biaya utama tersebut adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, yaitu 1,7 dolar ditambah dengan 2,45 dolar, maka diperoleh biaya utamanya adalah 4,15 dolar per unit. Kemudian kita akan mencari biaya konversi, di mana biaya konversi tersebut adalah jumlah biaya overhead perusahaan dan tenaga kerja untuk menghasilkan produk jadi dari bahan mentah. Sebelumnya, biaya tenaga kerja langsung telah diperoleh, maka biaya konversi dapat dicari dengan cara menjumlahkan biaya overhead sebesar 3,24 dolar tambah dengan biaya tenaga kerja langsungnya 2,45 dolar. Maka diperoleh biaya konversinya 5,69 dolar per unit. Kita masuk ke soal kedua. PT Angin Ribut memproduksi stapler. Di awal November, berikut ini informasi diberikan oleh Kotan. Diketahui persediaan bahan langsung sebesar 48.500 dengan persediaan pekerjaan dalam proses 10.000 dolar dan persediaan barang jadi 10.075 dolar. Kemudian selama November, biaya tenaga kerja langsung adalah 22.000 dolar, kemudian pembelian bahan langsungnya 70.000 dolar, dan total biaya overheadnya 216.850 dolar. Diketahui juga persediaan di akhir bulan November, persediaan bahan langsungnya 15.900 dolar, persediaan pekerjaan dalam prosesnya 6.050 dolar, dan persediaan barang jadinya 8.475 dolar. Yang dibutuhkan, pertama, siapkan laporan harga pokok produksi untuk bulan November. Yang kedua, siapkan harga pokok penjualan untuk jadwal bulan November. Pertama, kita akan membuat laporan harga pokok produksi pada bulan November, di mana sama dengan soal pertama tadi, untuk mencari harga pokok produksi ada 3 komponen biaya, ada biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Pertama, kita akan mencari biaya bahan langsung, di mana biaya bahan langsung ini diperoleh dari persediaan awal bahan langsung dijumlahkan dengan biaya pembelian bahan langsung pada bulan November, yaitu 48.500 dolar dijumlahkan dengan 70.000 dolar, maka diperoleh biaya bahan tersedia adalah 118.500 dolar. Kemudian kita kurangi dengan persen akhir bahan langsung sebesar 15.900 dolar. Maka diperoleh biaya pemakaian bahan langsung pada bulan November adalah 102.600 dolar. Kemudian, untuk mencari total biaya produksi, kita menjumlahkan biaya pemakaian bahan langsung dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 22.000 dolar dan biaya overhead sebesar 216.085 dolar. Maka diperoleh total biaya produksinya adalah 341.450 dolar. Kemudian ada juga diketahui 2 komponen biaya, ada biaya persediaan pekerjaan awal dan proses dan biaya persediaan pekerjaan akhir dan proses. Maka untuk mencari harga pokok produksinya, dari total biaya produksi tadi kita jumlahkan dengan biaya persediaan pekerjaan awal dalam proses sebesar 10.000 dolar, kemudian kita kurangi dengan biaya persediaan pekerjaan akhir dalam proses sebesar 6.050 dolar. Maka diperoleh harga pokok produksinya 345.400 dolar. Soal kedua, siapkan harga pokok penjualan untuk jadwal pada bulan November. Untuk mencari harga pokok penjualan pada bulan November ini, kita memerlukan komponen biaya harga pokok produksi, ada persediaan awal barang jadi dan persediaan akhir barang jadi. Maka untuk mencari harga pokok penjualannya, harga pokok produksi kita jumlahkan dengan persediaan awal barang jadi, di mana harga pokok produksi yang telah diperoleh sebelumnya 345.400 dolar dijumlahkan dengan persediaan awal barang jadinya 10.075 dolar, maka diperoleh harga pokok barang tersedia untuk dijual adalah 355.475 dolar. Kemudian kita kurangi dengan persediaan akhir barang jadi sebesar 8.475 dolar. Maka diperoleh harga pokok penjualan pada bulan November adalah 347.000 dolar. Kita masuk ke soal yang ketiga. Manajemen perusahaan PT Angin Ribut telah memutuskan untuk mengembangkan formula biaya untuk aktivitas overhead utamanya. Angin Ribut menggunakan proses manufaktur yang sangat otomatis, dan biaya listrik merupakan biaya produksi yang signifikan.
Analisis biaya telah memutuskan bahwa campuran listrik dengan demikian mereka harus dipecah menjadi elemen tetap dan variabel sehingga perilaku biaya dari aktivitas penggunaan daya dapat dijelaskan dengan baik. Jam mesin telah dipilih sebagai penggerak aktivitas untuk biaya daya. Data berikut untuk 8 kuartal terakhir telah dikumpulkan. Datanya dapat dilihat pada slide. Kemudian menggunakan titik tertinggi dan rendah, hitung rumus biaya daya. Berdasarkan soal nomor 3 tadi, kita akan menggunakan metode titik tertinggi dan dengan titik terendah, di mana metode ini disebut dengan metode Hegel, di mana merupakan metode memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter F dan V. Secara khusus, metode ini menggunakan titik tinggi dan rendah. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat aktivitas tertinggi, dan titik terendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat aktivitas terendah. Di mana persamaan metode Hegel ini menggunakan persamaan garis lurus, yaitu Y1 sama dengan F ditambah V dikali X1 atau Y2 sama dengan F ditambah V dikali X2. Di mana titik X1, Y1 diasumsikan sebagai titik terendah dan X2, Y2 diasumsikan sebagai titik tertinggi. Diketahui juga, Y merupakan total biaya, F merupakan biaya tetap, dan V adalah biaya variabel. Dari data yang telah diberikan, ada 8 kuartal. Maka langkah pertama kita akan menentukan titik tertinggi dan titik terendah, di mana jam mesin dijadikan sebagai aktivitas gerak dari biayanya. Maka titik tertingginya adalah pada kuartal ketiga itu adalah 30.000 jam dan titik terendahnya adalah 18.000 jam, di mana biaya pada titik tertinggi adalah 42.500 dan biaya pada titik terendah adalah 31.400. Maka kita akan mencari nilai V. Sebelumnya itu adalah dengan menggunakan rumus perubahan biaya dibagi dengan perubahan aktivitas, di mana perubahan biaya ini merupakan Y2 dikurangi 1 atau biaya pada titik tertinggi dikurang dengan biaya pada titik terendah dibagi dengan X2 dikurang X1, itu adalah jam mesin pada titik tertinggi dikurang dengan jam mesin pada titik terendah. Maka diperoleh nilai V-nya adalah 0,925. Kemudian kita akan mencari nilai F, itu adalah atau biaya tetapnya diperoleh dengan cara total biaya dikurang dengan biaya variabel, yaitu bisa menggunakan formulasi F sama dengan Y1 dikurang V dikali X1 atau F sama dengan Y2 dikurang V dikali X2, di mana pada penyelesaian soal nomor 3 ini kita akan menggunakan titik tertinggi atau titik X2, Y2. Persamaannya itu adalah F sama dengan Y2 dikurang F dikali X2, di mana nilai Y2-nya adalah 42.500 dikurang dengan V dikali dengan X2. Nilai V atau biaya variabelnya 0,925 dikali dengan nilai X2-nya itu adalah nilai jam mesin pada titik tertinggi 30.000. Maka diperoleh nilai F atau biaya tetapnya adalah 14.750. Maka diperoleh rumus untuk mencari biaya dayanya adalah Y sama dengan F ditambah V dikali X, di mana Y merupakan total biaya sama dengan nilai F yang kita masukkan adalah 14.750 ditambah dengan nilai V-nya 0,925 dikali dengan X. X ini adalah sebagai nilai jam mesin yang akan bekerja. Sekian dari pembahasan soal UTS kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.